Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membagikan cara untuk terapi gurah dengan cekokan. Ini produk dari Jamu Mujarab. Terapi gurah ini sangat bermanfaat sekali untuk di musim sekarang ini, di era pandemi. Tutorialnya untuk kali ini saya akan bagikan. Pertama, sebelum kita gunakan, kita siapkan terlebih dahulu pipetnya. Ini pipetnya. Ini nanti digunakan untuk memasukkan cairan ramuan gurah ini ke dalam hidung kita, hidung yang mau diterapi. Nah, sebelum kita gunakan, kita kocok-kocok terlebih dahulu. Setelah sekiranya mencampur, kita baru buka. Ini kalau untuk terapi gurah, dosisnya kalau wanita 1 lubang hidung itu digunakannya 1 mili. Nih, sebatas garis ini ya. Ini di sini nanti di pipetnya ada garisnya. Ini kalau untuk wanita 1 lubang hidung itu 1 mili. Kalau untuk laki-laki itu digunakannya 1,5 mili. Tuh, kita contohkan, kita ambil cairan gurahnya, ramuan khusus gurah sampai batas garis ini ya. Kita siapkan dua-duanya. Nah, setelah kita siapkan, kita nanti ini mau dimasukkan ke klien kita. Nah, ini poin-poin terpenting untuk terapi gurah yang harus kita sampaikan ke pasien, ke klien kita. Itu yang pertama, diingatkan terlebih dahulu untuk terapi gurah ini setelah terapi gurah 1 minggu setelahnya itu hindari terlebih dahulu makanan-makanan yang panas, makanan ataupun minuman yang panas-panas, makanan minuman yang mengandung minyak, dan makanan dan minuman yang pedas-pedas. 3 hal itu dihindari terlebih dahulu selama 1 minggu. Nah, untuk proses gurah sebelumnya kita sampaikan terlebih dahulu ke klien kita supaya rileks terlebih dahulu dengan cara dilatih untuk pernafasannya. Jadi nanti sebelum cairan ini dimasukkan ke dalam klien kita, klien suruh latihan bernafas, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Sampai nafasnya itu stabil, baru nanti kita masukkan sambil ketika klien kita itu menarik nafas. Setelah berbarengan dengan klien menarik nafas, ini cairan ini dimasukkan secara pelan-pelan. Pasien suruh nelan lewat hidung. Nggak lama kemudian nanti klien kita itu akan merasakan manfaat dari ramuan gurah ini. Akan terjadi suatu agak mual-mual yang ujung-ujungnya akan mengeluarkan lendir di dalam untuk dikeluarkan lewat hidung dan mulut. Ini ada poin penting lagi. Ketika proses gurah itu jangan sekali-kali untuk memutus lendir yang keluar dari hidung ataupun mulut. Ketika itu lendir atau cairan kental yang keluar dari mulut itu diputus, nanti proses gurah otomatis akan berhenti. Jadi biarkan saja ketika itu lendir itu sudah keluar dari hidung dan mulut, biarkan aja sampai itu lendir habis. Kurang lebih durasinya kalau standar normalnya itu kurang lebih 1-2 jam.
terapinya. Jadi kita harus sabar menunggu, dan sesekali ketika klien kita itu digurah, kita relaksasi di bagian leher sambil dipijat-pijat, pundak, dan area punggung. Karena proses terapi gurah memakan waktu yang agak lama, kita harus kasih relaksasi supaya nggak begitu tegang. Ketika sudah dilakukan terapi gurah, sudah selesai ya, yang tak maksud, kita ulang kembali apa yang harus diingat klien kita itu untuk gurah. Yang sudah gurah itu hindari makanan yang pedas, yang panas, dan yang berminyak. Itu cukup sekian yang untuk tutorial terapi gurah dengan cekokan. Untuk lanjutnya nanti bisa dibarengin dengan herbal. Herbal untuk terapi gurah itu sangat efektif banget. Itu pakai kustulindi. Ini kustulindi, nanti caranya kita ambil kustulindi ini kurang lebih 1 sendok ya, kita taruh di gelas. Habis itu tuang air panas, budak-budak. Kalau sudah, diamkan dulu kurang lebih sampai nanti bubuk kustulindi itu mengendap semua. Tunggu sampai hangat. Setelah hangat nanti dikasih madu murni ya. Ini madu murni. Ingat, ngasih madunya itu dalam kondisi airnya itu hangat. Karena apa? Kalau airnya itu masih panas kita kasih madu, kandungan enzim yang di madu itu akan mati semua. Jadi perlu diingat sekali, itu kalau untuk ngasih madu, madunya itu dikasihnya ketika hangat. Setelah dikasih madu, diamkan lagi nyampe dingin, maksudnya dingin udah nggak panas. Setelah itu baru bisa dikonsumsi. Untuk pasca terapi gurah, saran untuk konsumsi kustulindi itu sehari 2 kali, dikonsumsi kurang lebih 1 minggu. Insya Allah dalam 1 minggu ke depan itu akan merasakan perbedaan sekali di dalam pernafasan, suara akan jauh lebih baik, untuk kualitas suara akan juga meningkat. Udah cukup sekian tutorial gurah dengan ramuan cekokan. Terima kasih.